Perkenalkan, nama saya Newayan Ayu Martini, NIM 20041035. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video tentang materi PT Bimola Instan memenuhi tugas mata kuliah Lem Sistem Informasi Akuntansi. Gambaran umum PT Bimola Instan. PT Bimola Instan didirikan sejak tahun 1988, merupakan perusahaan manufaktur mie instan yang memiliki pabrik yang berlokasi di kawasan Bitung, Sulawesi Utara. Pada saat pertama didirikan, usaha merupakan skala besar dengan ukuran pabrik yang luas dan karyawan mencapai 100 orang. Perusahaan terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk menarik minat konsumen, apalagi saat ini produsen mie instan sudah mulai banyak dan persaingan dengan perusahaan besar lainnya cukup ketat. Struktur organisasi yang digunakan akuntansi. PT Bimola Instan menggunakan struktur organisasi dengan bentuk struktur fungsional yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Manajer Keuangan, Manajer Personalia, Manajer Pembelian, Manajer Pemasaran, Manajer Produksi, Manajer Pabrik, Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Produksi, dan Kepala Bagian Personalia. Struktur organisasi ini sangat diperlukan dalam organisasi karena berperan untuk mengatur hubungan antar unit kerja, serta melakukan pembagian dan pengorganisasian tugas serta wewenang secara lebih efektif. Dan menurut saya, struktur organisasi yang dipakai dalam perusahaan sudah tepat dan strukturnya sudah lengkap. Karena dalam bagan sudah menunjukkan tugas dan tanggung jawab dari setiap individu untuk menjalankan suatu perusahaan atau bisnis. Struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang serta keahliannya. Selanjutnya, proses produksi. Kegiatan produksi dimulai dari proses yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu alkali dan proses biji crushing, terbagi menjadi 3 tahap, yaitu balance, mixing, dan packing, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mixing, processing, streaming, cutting, frying, cooling, dan packing. Selanjutnya, siklus akuntansi. Yang pertama yaitu prosedur order produksi, terbagi menjadi 3, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian gudang. Di sini kita dapat melihat dari penjelasan ketiga tahapan tersebut. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. B. Prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku dari gudang. C. Prosedur produksi selesai. Prosedur ini dilakukan oleh bagian produksi untuk memenuhi permintaan atas perkiraan penjualan dari bagian pemasaran. Dalam melakukan proses produksi, bagian produksi dibantu oleh bagian mesin produksi dan pemeliharaan, bagian administrasi pabrik, bagian gudang, dan bagian keuangan serta administrasi. D. Prosedur pengiriman. Prosedur ini dilakukan oleh kepala bagian umum, di mana setiap produk yang telah selesai diproduksikan, dikemas, dan dikirimkan kepada para distributor. Selanjutnya, proses pembelian dan pengolahan bahan baku. B. Pengolahan bahan baku terbagi atas beberapa tahapan, yaitu perencanaan, kapasitas, gudang penempatan barang, penyimpanan dan perlakuan khusus barang, pengeluaran barang, dan stok non. Selanjutnya, proses penjualan dan penerimaan kas terbagi atas 2 tahapan, yaitu penjualan dan sistem penerimaan kas. Selanjutnya, siklus aset tetap. A. Kebijakan perusahaan mengenai aset tetap. Aset tetap dicatat sesuai dengan nilai perolehan biaya, perolehan metode penyusutan aset tetap yang digunakan ialah metode saldo menurun ganda. B. Prosedur aset tetap. C. Sistem pelepasan aset tetap. Selanjutnya, siklus penggajian. A. Sistem penggajian. Sistem penggajian yang diterapkan oleh PT Bimola Instan didasarkan atas pangkat dan golongan. Adapun perinciannya sebagai berikut. Gaji terdiri atas gaji pokok dan tunjangan keluarga, bonus dan gratifikasi, serta tunjangan-tunjangan bantuan serta jaminan. B. Prosedur penggajian pada PT Bimola Instan. Sistem akuntansi yang diterapkan pada siklus pembayaran gaji PT Bimola Instan meliputi tahapan-tahapan, yaitu prosedur penerimaan dari penempatan karyawan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.